Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nisa. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Trisakti kelas RA1 semester 1. Maksud dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai filsafat ilmu dan kebudayaan. Pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai definisi ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scio atau science yang juga berarti pengetahuan. Menurut filsuf yaitu Harre 1995 menulis, ilmu adalah a collection of well-attested theories which explain the patterns, regularities, and irregularities among carefully studied phenomena. Atau yang berarti kumpulan teori-teori yang sudah diuji coba yang menjelaskan tentang pola-pola teratur ataupun tidak teratur di antara fenomena yang dipelajari secara hati-hati. Kelahiran suatu ilmu berasal dari pengetahuan manusia. Koleksi pengetahuan manusia cukup banyak. Pengetahuan tersebut akan berpotensi menjadi ilmu ketika disusun secara sistematis. Pengetahuan yang dapat disepakati sehingga menjadi ilmu apabila dapat diuji dengan 6 komponen utama yang disebut dengan 6 kind of science yang meliputi problems, attitude, method, activity, conclusions, dan yang keenam itu effects. Istilah ini diuji dalam ranah ilmu berarti mampu dibuktikan baik secara empiris di lapangan maupun sisi empiris berupa teks-teks. Ada berbagai macam ilmu, yaitu yang pertama ada ilmu praktis. Ilmu ini tidak hanya sampai kepada hukum umum atau abstraksi, tidak hanya terhenti pada suatu teori, tetapi juga menuju kepada dunia kenyataan. Ilmu ini mempelajari hubungan sebab akibat untuk diterapkan dalam alam kenyataan. Yang kedua ada ilmu praktis normatif. Ilmu ini memberi ukuran-ukuran atau kriterium dan norma-norma. Yang ketiga ada ilmu praktis positif. Ia memberikan ukuran atau norma yang lebih khusus daripada ilmu praktis normatif. Norma yang dikaji ialah bagaimana membuat sesuatu atau tindakan apa yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Yang keempat yaitu ada ilmu spekulatif. Yang keempat ada ilmu spekulatif ideografis yang tujuannya mengkaji kebenaran objek dalam wujud nyata dalam ruang dan waktu tertentu. Yang kelima ada ilmu spekulatif nomotetis, bertujuan mendapatkan hukum umum atau generalisasi substantif. Yang keenam ada ilmu spekulatif teoretis, bertujuan untuk memahami kausalitas. Tujuannya memperoleh kebenaran dari keadaan atau peristiwa tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi kebudayaan. Secara etimologis, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal atau budi. Sehingga budaya dapat diartikan sesuatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Konjoroningrat 1990 mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Kebudayaan didefinisikan untuk pertama kali oleh E.B. Taylor pada tahun 1871
di mana kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan dikenal karena adanya hasil-hasil atau unsur-unsurnya. Unsur-unsur kebudayaan terus-menerus bertambah seiring dengan perkembangan hidup dan kehidupan. Manusia mengembangkan kebudayaan berkembang karena manusia. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai hubungan ilmu dan kebudayaan. Ilmu merupakan alat bagi manusia untuk dapat menyesuaikan diri dan merubah lingkungan. Ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebudayaan. Ilmu dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Talcott Parsons, Surya Sumantri 1990, dia menyatakan bahwa ilmu dan kebudayaan itu saling mendukung satu sama lain. Dalam beberapa tipe masyarakat, ilmu dan kebudayaannya dapat berkembang dengan pesat. Kehidupan masyarakatnya tidak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung perkembangan yang sehat dari ilmu dan penerapan. Ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Pada satu pihak, perkembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaan. Sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan memengaruhi jalannya kebudayaan. Dengan kata lain, perkembangan ilmu dan kebudayaan itu memiliki dampak yang positif dan dampak yang negatif. Keterkaitan atau ketergantungan ilmu dan kebudayaan dapat dilihat dari berbagai sisi. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial budaya dalam suatu lingkungan masyarakat dapat terjadi bila sebuah kebudayaan itu melakukan kontak dengan kebudayaan asing atau kebudayaan lain, di mana perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat yang terjadi sepanjang masa. Perubahan yang terjadi itu sesuai dengan hakikat dan sifat dasar yang ada pada diri manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan dalam kehidupannya. Dan pemahaman tentang kebudayaan itu akan mengalami perubahan berdasarkan ilmu yang diperoleh atau ilmu yang mereka pahami. Menurut D. O'Neill dalam Process of Change mengatakan ada 3 faktor yang memengaruhi perubahan sosial. Yang pertama yaitu tekanan kerja dalam masyarakat, yang kedua itu keefektifan komunikasi, dan yang ketiga itu perubahan lingkungan alam. Yang kedua yaitu perubahan lingkungan masyarakat. Perubahan kebudayaan juga dapat dipengaruhi oleh timbulnya perubahan lingkungan yang ada dalam masyarakat. Adanya penemuan-penemuan baru dan adanya kontak dengan kebudayaan baru yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, berakhirnya kehidupan pada zaman es berujung pada ditemukannya sistem pertanian, sehingga memancing orang-orang yang ahli untuk berinovasi dalam bidang kebudayaan. Yang ketiga itu ada penetrasi kebudayaan. Nah, apa sih penetrasi kebudayaan? Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke dalam kebudayaan lainnya atau bercampurnya 2 buah kebudayaan atau lebih. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan 2 cara. Yang pertama yaitu penetrasi kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerimaan masyarakat pada zaman itu terhadap dua kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi 2 kebudayaan yang berbeda itu memperkaya hasanah kebudayaan masyarakat pada masanya.
Pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam pada masa itu tidak menghilangkan unsur-unsur asli kebudayaan yang sudah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai salah satu sumber moral bagi segenap kegiatan yang ada. Hakikat semua upaya manusia dalam lingkup kebudayaan haruslah memiliki tujuan untuk meningkatkan martabat manusia. Sebab, kalau tidak, maka hal ini bukanlah proses kebudayaan, melainkan dekadensi atau keruntuhan peradaban. Dalam hal ini, maka agama memberikan arah dan tujuan sebuah makna atau semacamnya yang memiliki arti yang dapat membedakan seorang manusia dengan makhluk lainnya. Yang kedua yaitu penetrasi kekerasan. Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Dapat kita contohkan masuknya kebudayaan asing ke Indonesia pada zaman penjajahan yang disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat yang hidup pada masa itu. Selanjutnya yaitu dampak dari budaya terhadap perkembangan ilmu dalam pendidikan. Pertama yaitu ada dampak positif, yaitu yang pertama ada inspirasi untuk penelitian. Banyak penemuan ilmiah lahir dari upaya manusia untuk memahami dan mengatasi permasalahan dalam konteks budaya mereka. Misalnya, penemuan obat-obatan tradisional seringkali terinspirasi oleh pengetahuan lokal tentang tumbuhan dan khasiatnya. Yang kedua yaitu pengembangan metode penelitian. Budaya juga mempengaruhi metode penelitian yang digunakan. Beberapa budaya lebih menekankan pada pendekatan kualitatif, sementara yang lain lebih menyukai pendekatan kuantitatif. Yang ketiga yaitu penerapan ilmu pengetahuan. Budaya menentukan bagaimana ilmu pengetahuan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam masyarakat yang menghargai gotong royong, ilmu pengetahuan seringkali digunakan untuk memecahkan masalah bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif budaya terhadap perkembangan ilmu. Yang pertama yaitu ada hambatan terhadap inovasi. Kadang-kadang keyakinan atau tradisi yang kuat dapat menghambat penerimaan ide-ide baru atau teknologi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada. Yang kedua yaitu ada diskriminasi. Prasangka dan diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau kelas sosial dapat membatasi partisipasi individu dalam kegiatan ilmiah dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu ada miskonsepsi, yaitu kepercayaan yang tidak berdasar pada bukti ilmiah dapat menyebar luas dalam suatu budaya dan sulit untuk diubah. Poin yang terakhir yaitu tentang filsafat ilmu pendidikan sebagai jembatan ilmu dan kebudayaan. Filsafat ilmu pendidikan berperan penting dalam menjembatani ilmu dan budaya karena ia mengkaji nilai-nilai, prinsip, dan tujuan pendidikan dalam konteks sosial dan budaya. Berikut beberapa cara filsafat ilmu pendidikan menjalankan fungsi ini. Yang pertama yaitu ada menyatukan perspektif ilmu dan budaya. Ilmu bersifat universal dan objektif, sedangkan budaya bersifat lokal dan subjektif. Filsafat pendidikan membantu menemukan titik temu antara keduanya dengan mengintegrasikan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran tanpa mengabaikan konteks budaya setempat. Yang kedua yaitu ada mengkritisi dan menyesuaikan kurikulum. Filsafat pendidikan memastikan bahwa kurikulum tidak hanya berfokus pada pencapaian ilmu pengetahuan atau hard skills, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai budaya atau soft skills. Yang ketiga yaitu membangun identitas individu dan kolektif. Pendidikan berbasis filsafat mendukung pembentukan identitas individu yang selaras dengan nilai-nilai budaya, sambil mendorong pemahaman ilmu secara global.
Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu ilmu dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat penting dalam pendidikan, dan ilmu dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.